Pemirsa, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga. Polisi masih terus mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan tersebut. Polres Karo melaksanakan press release terkait kasus pembakaran rumah wartawan yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang satu keluarga. Polisi telah mengamankan sejumlah tersangka yang berhubungan dengan kasus ini, namun masih memaparkan 2 orang pelaku atau eksekutor pembakaran rumah ini dikarenakan kasus masih dalam penyelidikan. 2 pelaku yakni Y dan R, di mana salah seorang pelaku yaitu Y terpaksa ditembak polisi saat diamankan. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia mengatakan peristiwa ini murni pembakaran yang sengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas minyak Pertalite dan solar ditemukan tak jauh dari lokasi kebakaran. Bertindak selaku eksekutor, mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah. Namun motif para pelaku belum bisa diungkap karena masih dilakukan pendalaman terhadap kasus ini, mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus pembakaran. Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansah melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan pabrik garmen di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin siang terbakar. Puluhan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar. Sejumlah karyawan yang panik dan mengalami sesak nafas langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. PT Hansol, kebakaran lur. Seorang warga merekam saat terjadi kebakaran di sebuah pabrik garmen PT Hansol di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Senin siang. Dalam video tersebut terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi keluar dari atap pabrik saat api berkobar membakar bagian gudang pengepakan pakaian. Tiupan angin dan banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api terus membesar dan melalap seluruh isi gudang. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api karena kebakaran berada di tengah permukiman padat penduduk. Bahkan sejumlah mobil damkar terpaksa masuk ke toko milik warga yang dekat gudang dan petugas harus menjebol atap rumah agar air bisa menjangkau titik api. Api diketahui pertama kali muncul dari gudang pengepakan barang yang sudah jadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara, di tengah kepanikan ratusan karyawan dan warga sekitar pabrik berupaya menyelamatkan barang di dalam gudang dengan mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran dari sini. Jam berapa itu tadi, Pak? Ya jam-jam 2 kayaknya. Jam 2 kan. Jam 2 nah. Apinya berasal dari mana, Pak? Ya? Apinya berasal dari mana, Pak? Berasal dari pabrik. Dari pabrik. Iya. Langsung membesar atau gimana? Langsung besar. Itu duga apa, Pak? Penyebabnya? Penyebabnya mungkin korslet listrik di dalam. Pengepakan, nah kebetulan itu mengenai blower. Nah yang mana blower itu merupakan mudah untuk terbakar. Dan alhamdulillah dengan adanya kesigapan petugas dari kami tidak sampai istilahnya merembet ke tempat yang lain. Jadi cuma di sekitar aja. Belasan karyawan harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan sesak nafas akibat asap kebakaran. Diduga sumber api dari korsleting listrik di ruang pengepakan lalu menyambar blower. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Permukiman padat penduduk di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api nampak dari salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Api yang membesar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Dibantu warga sekitar, petugas pemadam kebakaran sektor Tambora berupaya melokalisir api agar tak terjadi perambatan yang lebih meluas. Diduga api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan hingga merambat ke lantai 2. Api ini berasal dari korsleting listrik dari dalam rumah yang menyambar bangunan rumah yang terbuat dari kayu.
saya lihat dalam keadaan dikunci. Terus pas setelah dikunci saya mau dobrak nggak bisa, akhirnya datang tuh abang saya buka kunci, ya udah langsung gede di sini asap langsung gitu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin siang. Ya, kebakaran diduga kuat akibat pembakaran lilin batik saat proses produksi berlangsung. Di Jalan Majen Sutoyo, Desa. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik. Kobaran api dan asap hitam memumbung tinggi hingga membuat kepanikan warga. Rumah batik yang terbakar milik Saiful Wafa di Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin pagi. Dua rumah megah sekaligus dijadikan tempat produksi batik ini nyaris ludes dilalap api. Menurut korban, kejadian bermula saat para pekerja memulai aktivitas memproduksi batik di bagian belakang rumah. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga kuat akibat pembakaran malam atau lilin batik. Dari atas kok kepulan asap hitam, terus saya keluar, lihat ke sebelah ternyata kebakaran, kendaraan langsung tak keluarkan semua, termasuk gas LPG tak keluarkan, ranting-ranting yang dekat dengan api tak potong. Yang terbakar apa aja Pak ini saat ini? Pelangkan itu alat cetak untuk batik, terus ya belakang itu habis. Berarti sama bahan-bahan untuk batiknya juga lagi? Iya, termasuk perabotan rumah tangga sebagian ya ada yang terbakar. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah 3 unit mobil damkar dari kota dan Kabupaten Pekalongan tiba di lokasi. Beruntung, kobaran api hanya melalap 1 rumah yang dijadikan tempat produksi batik dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.